Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wandi Sarifudin ingin menjelaskan kembali mata kuliah teori, yaitu menjelaskan kembali di mana letak perbedaan antara masing-masing teori satu sama lain. Baik, langsung saja. Teori yang pertama itu ada teori stewardship, yaitu diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis, yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship ini mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Karena steward merasa kepentingan bersama berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya yaitu pada teori stewardship terdapat model of man yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani. Ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Lalu mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif, sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya, peningkatan penjualan organisasi peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner melalui efektif positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Lalu berikutnya yaitu teori positive accounting theory. Nah, teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Wells dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Toward Positive Theory of Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan, yang berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Dalam hal ini, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi dengan dunia nyata. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang.
Lalu terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Yang pertama, teori akuntansi normatif yang selalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Nah, yang kedua, teori akuntansi normatif itu dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Nah, penentuan kebijakan akuntansi ini dari praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga dalam menentukan kebijakan akuntansi dan melaksanakannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan. Teori akuntansi positif ini dikemukakan oleh Weitz and Zimmermann pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal sehingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan. Dalam pengungkapan Weitz dan Zimmermann 1990 mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada hipotesis rencana bonus, yaitu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Dan sedangkan yang kedua yaitu hipotesis hutang atau ekuitas, yaitu makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Sedangkan yang ketiga yaitu ada hipotesis biaya politik, yaitu perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proksi dan akses politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ke 3 hipotesis teori akuntansi positif, sehingga dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Baik, teori yang ketiga ada teori legitimasi teori. Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Legitimasi merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Nah, legitimasi itu diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan.
Namun legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perubahan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan. Suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Yang pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Dan yang ketiga yaitu mengalihkan. Maksudnya mengalihkan itu yaitu memanipulasi perhatian dan masalah yang menjadi perhatian, atau bisa disebut juga dengan mengkonsentrasikan terhadap aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Dan yang terakhir yaitu mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Lalu ada teori yang keempat yaitu stakeholder teori. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan semua pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi mempengaruhi langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan manual protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Selain itu, teori stakeholder juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini serta dapat tercapainya tujuan perusahaan. Baik, pembahasan dari keempat teori tersebut dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.